Gua punya program baru. Kenalin, gua Syarif Alex. Selamat datang di program Intropod, Interogasi Podcast. Gua adalah salah satu pimpinan di instansi yang fokusnya menginvestigasikan semua hal yang berkaitan dengan apapun itu di negeri Konoha. Kali ini gue bersama agensi gue. Coba lo kenalin diri dulu. Gue Fadil, salah satu generasi Z yang ada di bumi kita tercinta ini. Nah, kali ini Fadil sudah membahas ataupun sudah menginvestigasikan berbagai macam hal, sudah dia telusuri, baik itu dari perkotaan, perdesaan, atau bahkan sampai ke pelosok negeri mengenai Gen Z. Nah, apa yang lo dapetin? Dari yang gue dapat ya, pertama itu mungkin dari sudut pandang orang lain, sudut pandang dari generasi sebelah. Nah, kita itu mungkin dipandang sebagai generasi yang lemah, gitu. Mentalnya itu yang bisa dibilang katanya eh, rapuh, gitu. Terus eh, nggak sekuat para generasi milenial. Kita juga banyak diremehkan sama para generasi milenial yang umurnya mungkin di atas kita. Kalau kita itu bisa dibilang katanya nggak bisa kerja, lembek lah kayak gitu. Secara mental itu ya kurang kuat lah dibanding mereka. Nah, agensi gue sudah menjelaskan tadi bahwasanya dia sudah mensurvei bahwa kalau misalnya Gen Z ini mentalnya lemah, ya dianggap sama kaum-kaum yang lain Gen Z ini rapuh dan lain-lainnya. Nah, menurut lu nih Dil, setelah lu telusuri, kira-kira apa penyebabnya sehingga kok bisa dikatakan Gen Z ini lemah? Apa kenyataannya atau hanya katanya? Mungkin bisa dibilang juga begitu, mungkin bisa juga enggak ya, karena mungkin ada di beberapa generasi Z juga yang lainnya yang punya mentalnya kuat. Tapi menurut gua dari sepanjang pertemanan gua, sepanjang gua berteman sama teman-teman yang seumuran sama gua itu, karena kita mungkin lahir di era perkembangan teknologi, mungkin di mana semuanya itu jadi lebih serba mudah. Jadi mental dan diri kita itu eh, tidak terlalu eh, dibuat keras gitu secara hidup. Kayak mungkin mungkin nggak seperti para generasi-generasi milenium lainnya yang mungkin didikannya itu selagi masih kecil itu udah keras gitu. Yang berbeda mungkin dengan generasi kita itu generasi Z yang mungkin nggak terlalu keras seperti generasi mereka. Nah, agensi gue udah coba cek lagi bahwasanya ternyata Gen Z ini dikarenakan faktornya itu berada di fase yang penuh dengan dunia teknologi sehingga dianggap jadi lemah dan berbeda dengan dunia ataupun para gen-gen yang lain yang di atasnya gitu, sehingga dia didikannya sangat keras atau enggak. Tapi tahu nggak bahwasanya ternyata di dunia Konoha ini tidak semua yang pengen diharapkan dari Gen Z itu sama loh. Dan agensi gue ini juga pasti sudah menemukan dari surveinya dia atau dari intelijensinya dia bahwasanya ternyata di dunia Konoha ini hidup itu memang ada yang namanya hidup penuh dengan perjuangan, hidup penuh dengan keras, bukan dalam artian kekerasan, tapi hidup ini juga penuh perjuangan dan penuh memang harus fight kayak gitu. Nah, pernyataannya ataupun pertanyaannya maksud saya adalah bagaimana Gen Z ini bisa bersaing ataupun siap untuk menghadapi zaman yang memang demikian. Udah coba telusuri belum, Bil? Untuk itu sih udah, Gen Z ini mungkin bisa dibilang
di dunia kerja nggak bisa seperti para generasi-generasi sebelumnya, generasi milenial. Kita itu punya cara kerjanya masing-masing berbeda dengan mereka. Karena kita kembali lagi tadi karena kita lahir di era perkembangan teknologi, di mana kita sudah mulai hidup dengan kemudahan gitu. Jadi kita tuh punya hal yang berbeda seperti kreatif yang mungkin bisa dibilang lebih baik daripada generasi sebelumnya karena kita sudah terbiasa di dunia teknologi, biasa menggunakan teknologi. Nah, jadi pikiran atau otak kita itu lebih fresh lah gitu mungkin dibanding generasi sebelumnya. Jadi kalau kita lagi di posisi kerja, mungkin generasi milenium itu eh, jangan mengharapkan kita itu bisa seperti mereka karena kita punya cara kerjanya masing-masing dan cara memperlakukan kita itu sebenarnya eh, nggak bisa sama 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 yang dididik oleh mereka sewaktu kecil. Mungkin kalau dibilang soal mentalnya yang lemah mungkin memang ada gitu. Kita tuh nggak bisa tuh kayak dikasarin kayak wah sekalinya dikasarin aja langsung kegores gitu di hati. Kita tuh butuh lingkungan yang benar-benar sesuai sama diri kita banget gitu. Kalau ada misalnya kita kerja di lingkungan yang gak sesuai sama diri kita, eh, itu akan terjadi ketidakcocokan gitu. Yang berakhir mungkin kita dipaksa untuk sesuai sama cara kerjanya mereka yang menghasilkan kita nggak bisa mengekspresikan diri kita sebebas-bebasnya seperti itu. Jadi untuk para generasi milenial harapannya sih eh, bisa menyesuaikan cara kerja Gen Z di era sekarang karena era sekarang bukan seperti era yang dulu lagi. Baik, agensi gue sudah menemukan hal itu dari hasil investigasinya, tapi pada kenyataannya, gue nih sebagai seorang kepala serif lah ya, serif di salah satu instansi yang mengupas atau mengulik hasil investigasi di dunia Konoha ini, memang pada kenyataannya di dunia sekarang ini masih tetap sistemnya adalah penuh dengan ketegasan, penuh dengan hal-hal yang memang sifatnya itu harus satset lah bahasanya gitu. Nah, bagaimana nih Fadil lo sebagai agensi gue yang sudah menelusuri para Gen Z ini melihat tantangan tersebut, sikap para Gen Z itu kayak mana sih gitu untuk mengatasi hal yang memang fenomena ini pasti sudah terjadi dan tidak bisa juga harus seperti kayak yang tadi para Gen Z bilang katanya harus mengikuti kata Gen Z gitu. Padahal kan dunia ini masih tetap penuh dengan ketegasan, penuh dengan mental yang harus fight gitu. Nah, menurut penelusuran Fadil sebagai agensi gue gimana? Mungkin seperti ini ya misalkan kita uh, Gen Z itu kerja di lingkungan yang keras biasanya cara mengatasinya itu kita coba untuk bodo amat gitu. Jadi kadang mungkin ada yang berpikir ih Gen Z itu nggak sopan, Gen Z itu seenaknya aja gitu. Mungkin ketika kita bersikap seperti itu, para pimpinan atau atasan yang mungkin generasi milenium itu masih belum mengerti cara kerja kita gitu. Kita tuh sebenarnya eh, punya banyak inovasi, punya banyak eh, ide-ide menarik gitu. Hanya saja bagaimana kembali lagi bagaimana cara kita diperlakukan, diberikan kesempatan gitu. Kita kalau misalkan ada di dalam lingkungan yang tegas, tekanan tinggi, itu bisa mempengaruhi hasil kerja kita.
otomatis kita tuh bisa jadi mungkin nggak bisa ngeluarin semua eh, kemampuan diri kita gitu. Jadi biasanya kalau kita ada di lingkungan yang kayak gitu, ya udah balik lagi ke tadi, bodo amat, mungkin bisa bersikap nggak peduli gitu ya. Nah, agen sini. Untuk tidak peduli dan bodo amat itu coba didefinisikan lebih detail, khawatir para Gen Z ini bisa salah konteks gitu. Nah, kira-kira maksudnya dikatakan bodo amat dan tidak peduli tapi tetap harus berkarya itu seperti apa? Konteks maksud dari nggak peduli atau bersikap bodo amatan itu maksudnya kita nggak usah terlalu peduliin omongan-omongan mereka yang bikin kita sakit hati, bikin mental kita jatuh. Jadi kita tuh harus banyak-banyak eh, dapat motivasi-motivasi yang kuat, yang baik gitu, yang membuat diri kita itu tetap tegar, tetap kuat, tetap bisa berinovasi supaya kata-kata yang kurang mengenakan yang masuk ke diri kita itu bisa ternetralisir oleh motivasi-motivasi yang ada. Oke. Baik, mungkin itu saja dari hasil investigasi kami. Dan gua pengen kita itu toleransi karena negeri kita adalah negeri demokrasi.